Soalnya nampak tadi. Soalnya aja Pak nampak, kalau coret-coretannya nggak nampak. Coret-coretannya nggak nampak. Iya. Dia nggak bisa dicoret-coret ini kalau gitu. Coba saya inikan ya. Saya keluarin. Dokumen. Zoom. Hari ini. Di grup. Oke, sekarang soalnya mana ini ya tadi? Perintahnya tadi mana? Ini kelihatan ini? Kelihatan enggak? Tidak muncul, Pak. Nggak muncul share screen. Bapak belum share screen, Pak. Pak. Belum di-share, Pak. Belum di-share ya? Nah, ini udah keluar? Udah, Pak. Udah Pak. Nah. Ini kan yang A ini ya, B yang ini. Itu sigma izin sama dengan P per A. Kan itu. Ya. Jadi P sama dengan sigma izin kan dikali dengan A. A ini A neto. A neto. Kan ini sama dengan. Oke, kita cari. Sigma izinnya itu 16 kilonewton per sentimeter pangkat 2. A neto itu 12,3 cm kuadrat dikurang 0,08 ya dikali dengan 2 cm. 2 cm itu. Ini 0,8 cm ya. Dikali 2 cm. 2 cm. Oke. Berapa tuh hasilnya dapatnya? 342,4, Pak. 42,4 kN, Pak. kilonewton. Kilonewton. Ini kilo. Udah selesai. Jawabnya 1. Kemudian yang nomor 2, yang ini.
tegangan geser. Itu tau. Sama. Rumusnya apa? Sama. P per A. Cuman di sini P-nya sama dengan tau izin ya. Tau izin dikali dengan A baut. Baut. Ini sama dengan taunya berapa di situ? 14 Iya, kilonewton per sentimeter kuadrat. Kemudian luasan bautnya berapa? diameter baut Seperempat dikali Yang Bapak yang P yang pertama tadi ada duonya enggak Pak di depannya tuh? Karena oh ya, profilnya ada tuh dua. ada duo. Ya benar. Sini ada 2 ya. Ada ya benar. Ini kali 2 aja lah. Kalau dikali 2 bisa nggak? Kuat nggak dikali 2 nih? Tidak Pak, itu yang 342,4 itulah hasil dikali duonya Pak. Oh dikali 2. Tinggal Jadi tambah duo B di depannya. oke. Ini aja ya. Saya kasih 2 ya. 2 di sini. Nah. Ini dikasih 2 di sini ya. Nah, 2 itu. Ini seperempat V ya. Dikali 2 kuadrat. Nih. Berapa itu hasilnya? Seperempat V D kuadrat. Ada duonya juga enggak Pak yang P kedua tuh? Kalau P yang kedua ini ada 2. P tegangan geser baut. Ya. Itu screen saya tadi mana ya? Ini ya. Ini ya. Benar ini, timbul ini. Ada layarnya di layar. Ini dikali dengan oke, cara sini ya. 14 kilonewton per sentimeter pangkat 2 dikali 2 dikali 1,5 V dikali dengan 2 pangkat 2. Nah ini. Berapa hasilnya? Bapak, Ya. seharusnya dikali bautnya juga dapat, tapi di soalnya tidak ada gambar bautnya ada berapa ekor. Bautnya ada nggak? Di gambar soalnya AT Pak. Ya, anggap aja 1. Oh, oke Pak. Karena pertanyaan yang ketiga, hitung berapa buah paku yang dibutuhkan. Nah, berapa itu? V-nya. Jadi ini P 87,92 Pak. 87,92 kilonewton untuk buat aja nih 1 baut misalkan. Udah gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ditanya berapa jumlah baut.
Artinya yang ditanya itu A. Ini sama dengan apa? P. Kalau ditanya A ya. Sorry. Kan ditanya A. Jadi A baut ini. Ini sama dengan V per tau. Kan itu. Ini sama dengan P-nya berapa di sini? P-nya 425 kilo Newton. Bagi taunya berapa? 14 kilo Newton per berapa? Per sentimeter persegi. Berapa itu hasilnya? Itu 12 bukan 14, Pak. Oh, 12 ya. 14 hasilnya. Berapa hasilnya? Berapa itu? 30,357, Pak. 30,357. 357 Ini sentimeter per meter segi. segi. Nah, ini dibagi lagi nih. Bagi berapa? Seperempat ya, apa setengah? Seperempat ini, rumus di atas ini salah ya. Seperempat dikali V, ya, dikali ini V ya. Dikali V, dikali 2 pangkat 2. Berapa hasilnya? 4,834, Pak. Berapa? 4,834. Buah. Kan ini. Buah. Atau saya buat nih. Artinya jadi baut yang dipakai jangan dikecilkan, tapi dibesarkan. Ya, itu sama dengan 5 buah baut. Nah, wis apa yang susahnya di sini? Ini 4 ya, bukan 2 ya, bukan setengah, ini seperempat. Seperempat pi d kuadrat. Kok jadi double kayak gini? Ada yang ngopi ya? Kok double? Screen share stop. Nih. Ya. Dah? Oke, kalau sudah. Sekarang kita kemana sih ini? Nih. Ini gampang. Ini kalau tegangan pada penampang miring. Ya, ini penampang miring, ada sudutnya. Bisa kita ini kan lah. Penampang miring ini sama ya, cuma ada sudutnya saja. Contohnya ini. Nah, di sini sekarang.
Tegangan pada balok. Nah, ini ya. Tegangannya disebabkan oleh momen. Kalau tadi itu kan oleh gaya aksial. Oke, tegangan yang diakibatkan oleh gaya aksial, baik gaya normal maupun gaya lintang. Tadi ada tegangan tarik, tegangan tekan, sama tegangan geser. Ya. Nah, sekarang selain daripada gaya aksial, yang menyebabkan tegangan itu juga diakibatkan oleh momen. Atau di sini disebut dengan tegangan lentur. Ya, hubungan antara tegangan lentur dan momen dinyatakan dengan rumus lentur. Berikut ini analisa untuk mendapatkan rumus lentur yang dimaksud. Jadi kalau seandainya ini ada balok nih, dua peretakan sendi sama rol, ada beban di atasnya, maka balok ini akan defleksi atau melentur. Nah, lenturan ini kalau saya gambar perbesar jadinya seperti ini nih. Ya, ada di bagian bawah ini, dia akan tertarik pada posisi penampang di bawah ini akan tertarik, pada bagian atas ini akan tertekan. Ya, nah, kita tahu bahwa tadi per epsilon atau regangan itu adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang semula. Atau epsilon itu kalau di sini ya ada sudut kita ambil, maka pertambahan panjangnya itu adalah Y delta V per sudut ini ya, per R delta V, atau sama dengan Y per R. Anggap aja Y per R lah. Jadi, kemudian kita tahu bahwa yang namanya epsilon itu adalah sigma per modulus elastisitas. Kan tadi yang rumus di awal tadi, yang ini tadi. Mana tadi. Set. Nih, yang ini tadi. Nih. Ya. Epsilon itu adalah sigma per modulus elastisitas. Saya balik lagi ke bawah tadi. Mana tadi yang bawah tadi? Nah, ini. Ya. Rumus tegangan. Nah, untuk penampang segi 4, tegangan maksimum positif dan tegangan maksimum negatif. Jadi ada dua. Jadi kalau seandainya ini ada balok nih, ada penampang. Ini kan ada penampang. Kemudian di sini ada titik berat. Jaraknya setengah H, min setengah H, min setengah H. Ya. Nah, ini nilainya sama karena sumbu X terletak pada jarak setengah H dari serat atas dan serat bawah. Rumus tertentu dapat dikomunikasi sebagai berikut. Nah, akan terjadi ya di sini pada bagian atas ini yang namanya ada tegangan maksimum negatif. Pada bagian bawah ini tegangan maksimum yang positif. Karena kan posisi ini di titik berat beton atau penampang ini ya. Oke, ini ada H dan D. Kemudian kita tahu bahwa sigma epsilon, jadi tadi epsilon sama dengan Y per R atau epsilon sama dengan sigma per E. Jadi persamaannya ini ya. Sigma per E sama dengan Y per R. Atau sigma sama dengan Y per R dikali modulus elastisitas. Kita masukkan ke sini seper R. Jadi kalau ini seper R-nya itu sama dengan sigma per Y dikali modulus elastisitas. Ini persamaan satu kita anggap. Akibat balok melentur, maka serat atas balok akan tertekan. Jadi kalau ini tadi melentur, yang ini ya, maka di bagian atas ini kan posisi apa? Baloknya ke sini nih gayanya, kan ke sini. Tapi bagian bawah dia akan ke sana. Nah, jadi seolah-olah serat yang di atas ini seperti ditekan dan serat yang di bagian bawah ini tertarik. Oke, sekarang mana tadi? Nah ini ya.
Akibat balok melentur, maka serat atas balok akan tertekan dan serat bawah akan tertarik dan akan menimbulkan tegangan. Ya, di sini akan timbul yang namanya tegangan. Sigma, kalau seandainya luasannya kita ambil seperti kita mengambil rumusan momen inersia, delta A ya, luasan diagram tegangan. Kemudian di sini ada Y, ya. Nah, untuk keadaan seimbang, momen lentur harus sama dengan momen tahanan yang disebabkan oleh tegangan. Maka momen sama dengan integral sigma dikali delta A dikali Y. Kita tahu bahwa sigma tadi Y per R modulus SS dari delta A. Kemudian Y kali Y jadi Y kuadrat per R epsilon per delta A. M sama dengan, karena I sama R ini adalah konstanta, dikeluarkan. Tinggal Y kuadrat delta A. Nah, sekarang saya tanya, Y kuadrat delta A ini rumus apa kemarin? Hah? Y kuadrat delta A ini adalah persamaan apa kemarin? Hah? Udah jelas kok ditulis di sini persamaan momen inersi. Momen inersi ya. Sehingga persamaan ini bisa disederhanakan menjadi M sama dengan modulus delta per R dikali IX. Atau 1/R sama dengan MYIX. Ini adalah persamaan 2. Tadi persamaan 1 kan, ada persamaan 1 tadi yang mana? Coba kita lihat. Persamaan 1 tadi ini, 1/R sama dengan sigma Y per E. Persamaan 2-nya ini. Sehingga persamaan 1, persamaan 2 kita dapatkan sigma Y per E sama dengan ME modulus S kali M. Sehingga tegangan dapat nih. Tegangan lentur itu persamaannya adalah MYIX. Rumus lentur, rumus tegangan akibat momen lentur. Oke, sekarang ya kita lihat di sini. Sigma sama dengan M dikali Y per IX. Sigma sama dengan apa? Tegangan lentur. M apa? Momen lentur. Y apa? Jarak serat balok dari balok X. I adalah momen inersia terhadap sumbu X. Jadi saya ambil sigma sama dengan MY per IX, atau di sini M sama dengan setengah per setengah B, seterusnya, atau bisa juga kita tulis bahwa tegangan lentur maksimum itu sama dengan WM per WX. WX-nya apa? Momen tahanan. Sekarang gampangnya kita lihat ini. Ini ada balok. Sederhana seperti kayu, beban merata di sini. Kemudian hitung tegangan lentur atau tegangan geser. Nah, ini adalah gambar lintang. Ini adalah bentuk penampang. Ini adalah gambar momen. Diagram momen. Ya, ini adalah gambar diagram momen. Hitung penyelesaiannya, hitung reaksi tumpuan gambar. Hitung reaksi tumpuan dan gambarkan diagram bidang M, bidang momen. Dari perhitungan didapatkan momen maksimum dari balok adalah 900 atau 9.000. Jadi sigma lenturnya adalah W per WX. WX ini apa? Ini adalah 1/6 dikali 6 dikali 12 pangkat 2. Ini adalah momen tahanan. Atau pakai momen inersia. Boleh, kalau momen inersia ini boleh ya. Samaannya kita ganti. Jadi sigma ini sama dengan M dikali Y per IX. Nah, kalau nak contoh soalnya, udah usah nak pakai contoh soal. Momen ini dari mana? Dari diagram NDM. Lah, pacak kan gambar NDM? Nak dia balok sederhana, nak dia balok menggol, nak dia portal, nak dia balok Gerber, nak dia segala macam. Bisa gambar ini kan? NDM.
Nah, momen yang di mana yang dipakai? Momen yang inilah yang kita pakai. Di sini. Y ini yang mana? Y ini. Y ini kemarin kan sudah kita bahas mengenai titik berat. Y itu adalah titik berat. IX ini apa? IX ini adalah momen inersi. Ya. Nah, kalau sudah selesai yang ini, minggu depan kapan nak kita nak UAS jadi. Soalnya sih kok baik, soalnya nggak pernah banyak-banyak. Tidak mungkin balok sederhana, bisa balok memikul, bisa portal, bisa balok Gerber gitu kan. Pemanasannya kan di situ. Penampangnya nanti gambarkan penampangnya. Cari momen inersianya, cari titik beratnya. Pertanyaan terakhirnya gampang, hitung tegangan lentur yang terjadi pada momen maksimum. Nah, kalau ada momen maksimum pada D kamu, pada DX sama dengan 0. Udah selesai. Dah selesai materi kita. Kira-kira ada yang tanya ada? Nah, kalau nak contoh soalnya, ambek salah sikok misalkan balok Gerber, ambek hitungan momen-momen inersia yang kemarin, misalkan yang penampangnya mak ini, buat dulu. Nah, kan ada titik beratnya, ada momen inersianya, masuk ke persamaan ini udah dapat. Contoh momennya, hitunglah momen yang maksimum. Oke. Sudah azan, jadi biarlah aku udah lanjut tugas. Carilah dewek tugasnya, buatlah contoh tugasnya yang ini, yang kira-kira menghitung sampai dengan tegangan lentur. Minggu depan tugasnya dikumpul. Karena akhir Januari atau awal Februari kita UAS. Ini soalnya lagi belum kuat karena nunggu materi ini selesai. Nah, kalau materi ini selesai baru UASnya kuat soalnya. Oke ya. Karena azan sudah selesai, azan, saya izin kita ketemu lagi sampai minggu depan. Kalau mau UTS minggu depan kasih WA ke saya, kita UTS. Kalau enggak kita UAS. Atau minggu depan mau kasih contoh soal, silakan. Atau ada yang mau ditanya, monggo silakan. Oke ya. Azan udah selesai, saya mohon izin. Panggilan azan. Ya. Oke. Saya akhiri pertemuan kita sore ini. Sampai ketemu lagi di semester yang depan, mungkin ya setelah UAS ini gitu ya. Kalau saya masih ngajar, alhamdulillah, semester 2-nya kalau enggak sama orang lain. Oke, saya akhirin ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materinya hari ini Pak. Terima kasih materi. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak.